Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman semua. Berjumpa dengan saya Isnita Husnufardiani. Kali ini di hari Kamis tanggal 2 Maret jam 8 pagi kita akan ngobrol seru dengan teman Sobat Self Care. Nah, Sobat Self Care, siapakah kali ini yang akan kita ajak ngomong pagi hari ya tentang aktivitas self care-nya. Kita langsung saja ya, request join ke yang bersangkutan. Siapakah dia? Sebelumnya saya pengen tanya, bagaimana kabar teman-teman? Apakah sudah sarapan? Sudah olahraga? Sudah makan buah sayur? Halo, ada siapakah pagi hari ini yang menemani saya? Ini ada si kecil Uki. Ini saya sudah mencoba untuk join dengan salah satu seorang sobat self care. Halo, ada Dek Rilianti. Halo, alhamdulillah baik Mbak Farda. Selamat pagi, bagaimana kabar di Malang, Dek Rili? Sehat selalu ya. Terima kasih sudah gabung di ngobrol cerita Sobat Self Care pagi ini. Saya sedang menunggu seseorang yang menjadi salah satu peserta selama 3 bulan kemarin mentorship di kelas Self Care Project bersama dengan komunitas milenial. Oke, nama panggilannya Mbak Hikmah. Ini sedang saya coba invite ya, tapi belum bisa. Ada siapa lagi yang sudah bergabung? Ada Mbak Laila. Kakak, bagaimana kabarnya di sana? Dadah. Ya. Ini masih kita coba ya, kok belum dapat. Kita sudah join. Nah, sambil nunggu diterima permintaan request IG live-nya sama Mbak Hikmah ya. Teman-teman, ada yang mau ini pertanyaan lebih dulu, kira-kira apa yang ingin ditanyakan? Yang mau ditanyakan terkait dengan apa saja yang dilakukan. Oh, ini nggak bisa join Mbak ini. Kenapa ya kira-kira ya? Apakah masalah sinyal? Halo Mbak Hikmah. Apakah Mbak Hikmah melihat live ini? Boleh di add dulu. Iya, Mbak Hikmahnya belum bisa nih. Bentar ya. Mbak Hikmah, apakah sedang berada di sana? Tapi ini belum bisa dia nih. Tulisannya Mbak ini. Kenapa kira-kira tidak bisa? Alhamdulillah sudah Mbak Hikmah. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Selamat pagi, assalamualaikum. Mbak Hikmah, bagaimana kabarnya pagi ini? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Mbak. Jelas Mbak. Suaranya udah jelas Mbak? Jelas, ya sudah jelas. Oke. Mbak, gimana kabar di sana, di Brebes ya Mbak Hikmah? Apakah cuacanya hujan Mbak? Di sini di Gresik agak hujan, gerimis-gerimis. Iya Mbak, di Brebes sekarang lagi sering mendung, terus sore sering hujan. Merata ini ya,
hujan-hujan mendung terus berhenti terus gitu hampir sepanjang hari Iya, sih. Di sini juga kayak gitu. betul. Jadi musim pancaroba memang harus lebih fit nih. Sudah sarapan Mbak pagi ini Mbak? Atau lagi sahur? Alhamdulillah. Udah sarapan sih, terus nyetok pisang. Kita pisang wah Karena ini ya yang wajib iya, ya iya, buat kita. Iya, betul. alhamdulillah teman-teman, ini sudah bergabung Mbak Hikmah. Nah, kita akan ngobrol pagi ya ini sama Mbak Hikmah tentang pengalaman beliau selama 3 bulan kemarin ngapain aja ya. Ini ada si kecil ya ikutan. Ini siapa itu? Sama-sama. Ya nggak apa-apa. Kita santai aja ya Mbak Hikmah ngobrolnya. Mbak Hikmah boleh kenalan dulu dong. Keseharian kegiatannya apa aja nih Mbak? Biar Iya, teman-teman juga kenal. boleh. Saya Hikmah. Keseharian saya ini adalah tentunya yang paling utama ibu rumah tangga dan apa namanya mengemban beberapa amanah juga, amanah komunitas di Brebes Baby Wars sebagai founder, kemudian di DPA Odoj Brebes sebagai sekretaris. Nah, sebenarnya ada satu lagi di oh ya ada 2 lagi, kemudian satu akhirnya saya lepas dan yang sekarang ini masih di sedang menjalani kuliah di Bunda Produktif. Mohon doanya Mbak. Masya Allah. Banyak sekali nih. Jadi selain di ranah domestik, juga ranah publik juga beberapa amanah-amanah lainnya ya Mbak ya di komunitas. Iya sekarang juga ngajar juga sih di RA gitu. Rodatul Atfal, Iya. PAUD ya gitu ya, selevel PAUD ya. Oh, Masya Allah. Iya. Nah, dengan kondisi tantangan seperti itu Mbak, perannya Mbak Hikmah nih. Nah, kemarin kan kita untuk informasi teman-teman, 3 bulan kemarin ya Mbak Hikmah ya, kita menjalani proses belajar bersama selama 3 bulan, 3 kelas ya, kegiatan mentorshipnya Self Project yang diselenggarakan hasil kolaborasi bersama komunitas milenial. Nah, Mbak Hikmah ini salah satu peserta yang ikut di dalam proses belajar itu gitu teman-teman. Nah untuk Mbak Hikmah sendiri nih boleh nggak bercerita kenalan pertama kali mungkin dengan self project itu seperti apa biar teman-teman paham secara umum lah gitu. Ini iklan dikit-dikit nggak apa-apa ya Mbak Hikmah ya, maaf ya. Memaklumi kok Mbak kalau punya anak kecil memang ini. Jadi pertama kenal dengan self care project ini, kalau kenal dengan self care ini dulu ketika ini ya teman-teman, ketika lahir di anak yang kedua. Jadi di fase saya memiliki anak kedua itu ada ya yang namanya muncul perasaan di punya balita, kemudian punya 2 balita itu ternyata membuat saya itu agak adaptasi gitu di anak yang kedua ya. Itu sempet yang namanya ngalamin asam lambung gitu, dan dari sana itu mulai cari tahu sih, gimana sih cara menjaga kewarasan sebagai ibu. Nah sempet dulu itu pertama kali itu ketika anak lahir yang kedua di usia yang 4 bulan, jadi kurang lebih Desember 2020 itu pertama kenal yang namanya self care gitu. Nah dulu tuh juga sempet kalau nggak salah ikut cool webnya Ibu Profesional Semarang. Waktu itu juga narasumbernya Mbak Farda. Kalau saya ingat waktu itu narasumbernya Mbak Farda. Nah itu tentang menjaga kewarasan dan tentang mindful juga. Nah dari sana tuh sempet tanya juga tentang buku rekomendasi. Nah saya belajar juga dari bukunya Darmawan Aji, terus Growing Up Mindfulness. Nah kemudian saya coba latih mandiri gitu, latih mandiri. Kemudian waktu itu memang
jadi latih udah istilahnya udah oke, udah gitu, udah dilepas, latih udah kayak gitu. Jadi nggak ada yang namanya maintenance-nya gitu. Nah, terus pas kemarin namanya pas di apa ya, saya memasuki di desa pelajar tuh. Nah, di desa pelajar itu saya mulai mendalami di apa tahun kemarin ya, berarti ya tahun kemarin 2022. Nah, saya mendalami yang ngambil yang self care ini dan berlatih juga yang 30 hari mindful. Kemudian ketemu mentor kemudian sambil saya juga ikut yang kelas pendampingan bersama Mbak Farda ini di komunitas milenial ya Mbak gitu. Nah, dari sana ini siapa namanya ngerasa banget apa ya, ketika belajar sendiri kemudian dengan perbandingan ada mentor dan apa namanya disambung juga dengan kelas bareng Mbak Farda ini, apa ya, jadi ngerasa ada kebingungan itu tuh terjawab gitu. Kalau pas belajar sendiri kemudian oh ya udah ngerasa mindful, udah plong, udah selesai. Tapi jadi gitu berulang aja terus ritmenya. Udah selesai terus balik lagi apa kemerungsung lagi. Update-nya Terus belum dapat gitu ya, feel betul update-nya feel gitu iya ya. gitu. Nah, kemarin alhamdulillah bersyukur banget waktu di desa pelajar dan kemudian apa namanya ikut juga kelasnya bareng Mbak Farda ini, jadi lebih tahu polanya kayak gitu. Dan alhamdulillah udah apa ya, menemukan diri yang lebih baik gitu. Gitu Mbak. Oke, Masya Allah Mbak Iqmal. Jadi ceritanya lumayan panjang ya, dari perkenalannya Desember 2020 ya sampai bertemu di kelas-kelas belajar yang lain yang tapi benang merahnya sama, relate-nya ya, Iya. tentang menjawab gimana sih self care yang dilakukan itu. Nah, ini ketika berada kayak tadi contohnya mindfulness nih Mbak Hikmah. Iya. Awal nyoba itu kan sensasinya kerasa pasti ya, ada sisi bedanya antara belum tahu sampai akhirnya. Ketika di fase itu tuh kan kalau di self care project itu ada tiga keterampilan dasar tuh Mbak. Iya. Ya, mindfulness, nutrisi, sama deep sleep ya, tidur. Kira-kira manakah yang paling powerful dirasakan sama Mbak Hikmah dan menjadi kebutuhan saat itu dengan tantangan tadinya mulai 2 anak terus kewarasan mulai dipertanyakan? Iya. Nah, yang paling powerful di aku tuh ini kuncinya ada di mindfulness sama nutrisi tadi Mbak, makanan. Jadi 2 ini nih yang ngaruh banget ke tidur aku. Jadi ketika mindfulness itu saya latih, kemudian tidak diimbangi dengan nutrisi yang baik, itu kayak apa ya? Saya lari dengan satu kaki gitu. Tapi kalau dibarengi dengan nutrisi yang baik, asupan yang saya jaga, itu jadi larinya itu benar-benar 2 kaki dan lebih kenceng. Jadinya efeknya itu ke tidur itu lebih deep gitu. Kalau dulu tuh saya yang sampai sempat juga yang tiba-tiba bangun, kemudian cemas di tengah malam kayak gitu. Kemudian ya sempat yang namanya ngerasain ya ada anak batuk, anak sakit ya, tapi batuk sedikit aja saya langsung cemasnya berlebihan gitu. Tapi alhamdulillah sekarang itu udah lebih tenang gitu. Ketika anak demam, oh ya saya bisa lebih berpikir realistis, apa yang harus saya lakukan. Pertama-tama saya oles balur bawang dengan minyak telon rutin gitu pagi siang. Alhamdulillah
pagi siang malam, alhamdulillah gitu. Dengan apa ya, ketika kita lebih tenang, lebih mindful, itu juga nyetrum juga ke anak ya, yang anak Banget jadi ya. apa, kadang kitanya jadi apa ya, kalau cemas itu jadi bikin overthinking dan kitanya jadi Nggak reaksinya itu jalan. berlebihan. Iya. Gitu. Di mata nggak jalan ya Kalau Mbak ya. gitu, Mau ngomong apa betul. ya, bingung gitu loh. Iya, gitu. Tapi kalau kita itu mindful, kemudian tenang, kita bisa lebih realistis, fokus pada solusi apa yang harus kita lakukan. Oh ya, anak demam ya, kita coba yang home treatment dulu dengan bawang sama minyak telon, dipijet seluruh badan pagi, siang, malam. Alhamdulillah gitu. Anak juga lebih tenang dan lebih cepet gitu. Nggak perlu minum paracetamol. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini ini ketika di fase tadi ya Mbak ya mindfulness-nya. Nah, kemudian pernah terasa nggak Mbak ketika ngerasa udah latihan mindfulness-nya, nutrisinya dijaga, tidurnya akhirnya ngefek ke tidur ya. Itu pengaruhnya secara langsung, maksudnya kan ada yang kadang berpikir kalau self care itu ternyata yang sesuatu yang menyenangkan saja, yang pleasure saja gitu. Tapi sebenarnya self care itu iya kada umumnya. Self care itu apakah hanya sekedar yang senang-senang aja sih Mbak? Gimana sih sebenarnya? Kalau menurut pemahaman saya nih Mbak, pokoknya kalau self care ini lebih ke bagaimana kita ini sih menjaga kebutuhan diri, terus kemudian lebih aware terhadap kebutuhan diri. Kalau menurut aku gimana tuh Mbak? Iya, iya. Aware dengan kebutuhan diri, kemudian aplikasinya baru bisa untuk ke sekitarnya. Maksudnya efeknya itu tidak langsung hanya untuk sekedar diri kan Mbak ya? Oh iya, betul betul betul. Jadi Kan ada yang ketika apa bilang self namanya, care itu self care nggak boleh egois gitu loh. Apakah self care itu egois sih? Kalau sejauh pengalaman prakteknya Mbak Hikmah, bener nggak sih mitos itu? Nah, ini saya ingin mengetahui sudut pandang itu dari Mbak Hikmah sebagai pelaku, sebagai yang sudah melakukan maksud saya. iya. Kalau menurut saya sih, jadi ke self care itu egois itu apa ya, salah persepsi menurut saya ya. Jadi bagaimana kita itu lebih apa ya, lebih bisa untuk memenuhi kebutuhan diri sehingga bisa untuk menolong orang lain atau berpikir lebih realistis sehingga bisa apa ya, bertindak dan menyikapi segala sesuatu itu lebih bijak dan apa ya, respon ke orang lain itu lebih tepat gitu. Ketika misalkan menghadapi sesuatu yang ibaratnya menguras emosi, pikiran, itu kita lebih bisa mengkondisikan dan lebih bisa bersikap dengan tepat terhadap situasi tersebut gitu. Jadi yaitu yang kayak sering Mbak Farda bilang, bahwasanya kita nggak bisa nolong orang lain kalau kita nggak nolong diri kita sendiri gitu. Kayak misalkan kita lapar kayak gitu, lapar menghadapi anak tantrum, yang ada kita juga ikut tantrum. Nah, kita amankan diri dulu. Kalau anak nggak mau makan, ya udah kita dulu aja yang makan, kayak gitu. Gitu Mbak. Masya Allah, ya, ya. Jadi itu memang sesuatu mitos. Sebenarnya bisa juga bedanya tipis ya. Kalau seandainya itu jadi egois itu mungkin tidak disalurkan tadi ya, tapi bentuknya adalah pelampiasan atau pelarian ya. Berhenti sampai di titik itu saja gitu loh maksudnya Mbak. Betul Nah, betul. tapi kalau seandainya energi itu dipakai untuk tadi ya, dialirkan dengan cara lebih berpikir rasional itu, nah itu jadinya enggak egois tadi. Nah, pada awal-awal melakukan self care itu sempat merasakan sensasi perbedaan tipis itu enggak Mbak Hikmah? Iya sih Mbak, sempet yang namanya ngerasa ini aku tuh udah bener nggak sih kayak gitu. Ya, yang namanya dalam proses belajar ya Mbak ya, ada yang namanya ketika kita menemukan sesuatu kondisi itu
ada kita menemukan yang namanya keraguan. Ini udah bener nggak sih? Apa aku terlalu ini ke anak ya, mementingkan diri sendiri kayak gitu. Tapi kembali lagi terus mencari insight dan menemukan memang inilah jalan yang benar kayak gitu. Dan nggak apa-apa kok kalau misalkan kita ngantuk terus bilang ke anak, Kak, Bunda tidur dulu ya, nggak apa-apa kok. Kayak Bunda juga butuh istirahat kayak gitu. Kalau dulu, apakah itu sesuatu hal yang sulit dilakukan atau seperti merasa ada perasaan bersalah yang tidak perlu gitu, Mbak? Ketika di fase-fase belum self care, jadinya kayak kalau di kelas saya bilang kan jadi jahat sama diri sendiri ya, terlalu menuntut ke diri sendiri. Itu pernah di fase itu atau merasakan sensasi itu, Mbak? Pernah, Mbak. Dulu tuh waktu anak yang sakit ya, karena anak tuh pernah sakit yang didiagnosis bronkopneumonia. Bronkopneumonia. Itu sampai sesak, dan ketika anak tuh sakit lagi, batuk lagi, itu tuh sampai, dan yang pas itu di fase gantian pada sakit dan saya juga ikutan demam, itu tuh sampai saya itu nggak mau minum obat. Saya nggak usah minum obat deh, nanti saya malah ngantuk, malah tidur. Nanti gimana dong ini adik kalau misalkan terbangun di malam hari. Saya sampai gitu jahatnya sama diri sendiri, Mbak. Nggak mau minum obat karena takut kalau khawatir nanti tengah malam saya jadi tidurnya kebablasan lelap gitu. Sampai segitu jahatnya, Masya Allah. Tapi sekarang udah bisa realistis gitu, Pak. Masya Allah. Jadi memang seolah-olah kita memang harus melewati fase itu tadi ya, Mbak ya, biar kita tahu titik sebenarnya bisa beda tipis emang egois enggaknya tadi itu ya, tergantung tujuannya sama gimana cara sudut pandang kita melakukannya. Nah, ketika di fase merasa kok aku jahat sama diriku tuh lebih bisa perform sebagai ibu, sebagai istri, atau justru sebaliknya enggak sih, Mbak? Kita kan pengen kayak tadi itu tambah ambiar atau tambah sebenarnya sesuai ekspektasi kita. Nah, itu yang menarik nih. Tambah ambiar, Mbak. Gitu. Ketika kita nggak bisa menjaga kondisi diri, kemudian kewarasan diri, kesehatan mental kita, justru kita secara tidak langsung menyakiti diri dan berefek juga ke respon kita terhadap lingkungan sekitar gitu. Jadi responnya berlebihan ke nanganin ke anak, ke suami, ke lingkungan sekitar dan anggota keluarga yang lain juga berlebihan gitu. Jadi kalau misalkan kejadiannya cuma 3, saya responnya malah 10. Nah, itu kan yang bikin ambil gitu. Jadi karena istilahnya ketika kita justru terlalu jahat sama diri sendiri gitu ya, tuntutan ke diri nggak realistis dengan alih-alih gitu, biar kita gini sama ini sama anak gimana, malah tambah ambiar ya, karena kita sendiri kayak mengabaikan kebutuhan kita, kemudian memaksakan diri kita, tapi tanpa kita tahu dulu kebutuhan kita tuh apa, biar kita tetap bisa berperan dengan situasi itu. Dan memang ngaruh banget di kesehatan mental dan kewarasan kita. Kemudian menarik lagi nih, Mbak, hikmah ketika Mbak Hikmah menyadari ya, ternyata basic skillnya self care sudah di maintain, sampai akhirnya sadar kalau itu perlu di maintain, perlu ditingkatkan keterampilannya. Itu saat seperti apa, Mbak Hikmah mulai ngehnya? Mulai ngehnya itu saat kemarin benar-benar pas dalam kondisi ya titik terendah kali ya. Jadi benar-benar pikiran udah semrawut, pas itu anak-anak keluarga pada sakit, terus kena ke fisik juga jadi ngedrop, nambah pikiran, kemudian asam lambung GERD-nya juga ikutan naik. Ya udah, itu dari situ mulai ada yang
nggak beres dan perlu dibenahi dari pikiran, nyalur ke perasaan, kemudian ke kesehatan fisik gitu Mbak. Itu yang benar-benar bikin harus bangkit nih, aku harus berubah, harus ada yang apa perlu diperbaiki gitu. Masya Allah. Jadi kalau kita kemarin sempat bahas tentang kontinuumnya mental health itu, jadi sudah mulai bukan hijau lagi ya, mulai kuning ke jingga sama merah ya. Dan Iya. itu mulai kita sadari. Nah, ini menjadi sebuah hal yang perlu digarisbawahi memang untuk teman-teman yang lagi nonton inilah, bahwa tentang kewarasan ini bukan sesuatu yang di-achieve, yang harus diraih memang. Tapi dia kayak kayu sepeda yang harus di maintain ya, dirawat, dipelihara sampai kapan ya, sampai kita nggak nafas ya, artinya sampai meninggal itu memang harus dirawat, namanya kesehatan ya, kesehatan mental, kesehatan fisik. Jadi istilahnya nggak ada titik kita mencapai terus gini, enggak bisa. Jadi memang dia akan mengikuti dinamis sepanjang kita hidup gitu. Jadi kalau fase yang kemarin oke, kita bisa lewat, kita bisa struggle, kemudian bisa perlu ada yang dibenahi, enggak, kita akan naik level lagi. Nanti ketika fase baru, nanti kira-kira toolkit self-care-nya apa lagi? Nah, seperti itu ya. Kan kemarin sempat jadi ada diskusi yang pertanyaan siapa? Saya sudah melakukan self-care, pertanyaan gitu Mbak Hikmah. Tapi kok kayaknya nggak ngefek ya? Nah, nggak ngefeknya itu banyak sebab ya. Bisa jadi tadi perlu diupgrade, atau mungkin ada yang tidak kurang petnya kurang, atau jalurnya self care-nya kurang tepat sasaran karena nggak tahu kebutuhannya apa, jadi cuman aktivitas self care apa aja tapi nggak tahu kebutuhannya apa gitu, ini nggak tepat sasaran. Nah, kalau Mbak Hikmah sendiri sejauh ini yang dari 5 kondisi aspek well-being ya, dari kebutuhan itu mana yang paling dirasakan banget nih kebutuhannya? Dan bagaimana Mbak strateginya kemarin ya? Oh, yang itu ya Mbak ya. Nah, kalau yang jadi apa namanya, yang 5 warna itu bukan Mbak? Iya, bener Mbak. Iya, kalau sekarang sih lebih ke yang warna itu ya, yang warna apa sih, yang lebih banyak bahagia sih Mbak. Mohon maaf saya nggak hafal warnanya Mbak, gitu. Jadi lebih, alhamdulillah sekarang sih lebih banyak sadar, lebih banyak waras, lebih banyak bahagia. Pun kalau misalkan kadang-kadang mau keprosok ya, misalkan pas mendekati PMS kayak gitu, saya udah tahu nih toolkit apa aja yang perlu saya lakukan gitu untuk mencarger tangki cinta, mencarger kewarasan saya kayak gitu Mbak. Jadi sudah bisa pencegahan tuh, sudah ngerti ya. Kalau sebelumnya mungkin kejadian dulu, kalau sekarang kayaknya aku lagi ini nih, yang di aspek fisik mungkin, atau mungkin di aspek emosi. Jadi sudah tahu toolkit yang mana nih yang harus aku ambil gitu ya. Kalau karena kali kesalahpahaman atau mungkin belum mengetahui gambaran sudut pandang paradigma self-care secara umum ya Mbak Hikmah. Kalau self-care itu cukup melakukan sesuatu yang disuka aja, maksudnya menimbulkan sensasi pleasure atau bahagia itu sudah cukup gitu. Padahal sebenarnya itu punya tujuan, atau apa ya, tujuan sesuatu yang harus kita ambil, nggak asal melakukan saja gitu. Akhirnya nggak tepat sasaran dan nggak ngefek, nggak tahu. Nah, itu perlu beberapa mitos. Kalau bilang aku sudah self care tapi ya biasa aja sih. Nah, mungkin kita dia belum terampil meramu self care-nya apa, kebutuhannya apa. Bahkan kebutuhannya gitu nggak bisa tuh juga ada gitu tuh Mbak Hikmah. Jadinya bingung ya, ngelakuin tapi bingung seperti itu. Nah, kalau Mbak Hikmah sendiri nih, ketika yang dirasakan berbeda sebelum kelas mentorship kemarin sampai sekarang yang sudah selesai, kita insight apa nih yang paling didapatkan dan bikin Mbak Hikmah menemukan sesuatu energi baru ya? Iya, jadi kalau yang dulu itu perbedaannya ya Mbak, ketika belum bisa memanage self care itu kadang tuh masih suka bingung, kemudian ragu-ragu dan lebih apa ya, gampang kemerungsung gitu ya. Tapi kalau sekarang setelah
berlatih dan mencoba menjaga self care ini, alhamdulillah lebih mengenal diri gitu ya, kemudian lebih mengenal kebutuhan diri, apa aja yang saya butuhkan, apa aja yang saya harus lakukan dan harus gimana, dan lebih fokus pada tujuan kayak gitu. Kemudian lebih mudah merilis emosi kalau ada hal-hal apa yang di luar ekspektasi, kemudian lebih mudah menerima dan bersyukur gitu, Mbak. Kalau sebelumnya itu kayak lebih apa ya, gampang kemerungsung kayak gitu. Hal yang membuat seperti itu ketika di sesi kelas yang mana, Mbak? Maksudnya kan ada tiga kali kita pertemuan ya. Itu hal yang paling membuat akhirnya, aha, ternyata aku di sini nih. Dan latihan toolkit self-care-nya apa yang harus dikuatin itu menemukan itu nggak, Mbak? Jawaban itu nggak? Oh iya iya ya. Di situ tuh pas momen dari yang ke nutrisi itu Mbak, yang eat well dan sleep well. Kemudian pas kemarin ngerjain worksheet toolkit self care, nah itu jadi bisa menarik benang merahnya. Apa sih yang apa ritme yang sering saya lalui itu, apa aja sih tantangannya, kemudian dari sana ditarik benang merah, oh ini nih yang bisa jadi senjata ampuh buat self care aku gitu. Jadi worksheet yang untuk meramu toolkit self-care journey itu ya, yang akhirnya tahu gambaran secara garis besar sama tujuan self-care ternyata nggak ngelakuin yang disuka-suka aja gitu ya. Betul, betul Mbak gitu. Jadi lebih apa namanya, lebih menyadari gitu. Kita itu melakukan sesuatu juga jadi lebih happy gitu. Yang tadinya nggak suka jadi, oh ya kita juga melakukannya juga lebih enjoy gitu. Oke, oke. Apa nih Mbak contoh momennya? Ada nggak sesuatu kegiatan yang sekarang sudah jadi toolkit self-care-nya Mbak Hikmah, yang dulu mungkin berat ngelakuinnya, tapi ketika yang merubah sudut pandang tadi ya, growth mindset, termasuk kita paham manfaatnya apa ke diri kita, kewarasan kita, sesuatu yang mungkin dulu rasanya berat banget, sekarang justru jadi bisa ngisi tenaga atau energi kita. Ada nggak, Mbak? Kalau di aku nih itu Mbak, makanan nutrisi gitu. Jadi dari yang tadinya itu kemarin ya sempet ya, menurut aku sih agak berantakan ya dari segi nutrisi dan makanan. Kemudian kalau dulu tuh ya kayak pas mengasihi kan, kalau ibu menyusui itu kan pasti sering lapar ya. Dan itu saya nyetoknya itu kebanyakan yang karbo dan gluten gitu, kayak yang simpel-simpel aja, kayak susu susu kotak, kemudian apa roti coklat yang itu karbo manis gitu, ditambah kadang kadang tuh waktu nggak ngerti ya seringnya malah ini makan es krim kayak gitu, yang itu udah banyak gula ya, emang moodnya jadi naik gitu, jadi naik, tapi juga gampang anjlok gitu. Kemudian apa makan sayur juga ya, masak pagi diangetin lagi buat siang, diangetin lagi buat sore kayak gitu, anget-angetan mulu, udah mah asupan yang enggak bagus gitu ya. Kemudian tantangan kehidupan, pengasuhan, dan yang lainnya itu juga butuh energi dan luar biasa, jadi itu nggak seimbang. Nah setelah tahu gitu ya pentingnya menjaga nutrisi, kemudian nah ini tuh jadi apa ya, yang tadinya makan seadanya pas kemarin ya udahlah yang penting masuk gitu, telur dadar ceplok masuk ya. nasi aja udah masuk masuk blek 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 gitu. Padahal itu apa ya, pencernaan itu kan otak kedua dari tubuh kita yang harus kita jaga, saling timbal balik ya. Ketika pencernaan bagus itu juga nyalur ke pikiran kayak gitu, dan dari sana itu benar-benar yang namanya berubah ya, benar-benar sekarang itu ngejaga banget yang namanya makanan gitu. Pokoknya tiap makan itu
sayur ada, kemudian lebih ngurangin karbo yang apa ya, yang rendah serat ya, kayak nasi itu saya batasin gitu, cari karbo yang lebih banyak seratnya, batasin juga. Saya udah nggak minum tuh yang namanya teh manis, udah enggak, kemudian es krim itu udah nggak ada selera mbak buat ya. es krim, mohon maaf Oh, ya, iya, dadah. iya. Wah, sudah sampai itu ya. Kalau Mbak. target self kan udah ya. Growth mindset-nya udah kerasa ada yang berubah ya. Fleksibelnya untuk lihat es krim tadi sudah mulai berubah juga ya Mbak ya. Dulu mungkin lihat es krim itu tergoda. Ini ada perubahan di sisi itu ya, perasaan emosional keterikatan makan dengan si es krim. Udah mbak, udah Udah yang ya. namanya manis-manis roti aja, saya udah biasa aja tuh liatnya. Kalau dulu tuh iya lihat yang manis-manis apa kayak roti coklat gitu, terus pizza ya, itu udah Ya. gitu kayak harta karun. Kalau sekarang Iya, tuh iya. lihat, kalau lihat sayur itu tuh baru, oh masya Allah ini harta karun. Terus madu, oh ini harta karun, rempah-rempah, harta karun. Gitu. Masya Allah. Di titik itu tuh pernah kepikiran nggak sih? Sebenarnya kan itu tambah ribet ya Mbak. Kayak tadi katakan perilakunya Mbak Hikmah, sayur sekali masak, terus diangetin gitu ya. Sebenarnya kalau secara fakta kan dilihatnya lebih gampangan gitu kan ya perilakunya dibandingkan mungkin kita masak sayuran segar atau lebih makan seadanya aja lah asal kenyang gitu. Tapi kira-kira apa yang membuat perubahan itu bisa ya Mbak ya? Ya mungkin karena strong way-nya kali ya Mbak. Bahwasanya saya ingin memperbaiki asupan, kemudian itu bakal ngaruh ke segalanya juga. Dari nutrisi itu bisa ngaruh ke ya kayak yang pernah Mbak Farda sampaikan, kayak psiko, bio, sosial kayak gitu. Ini tuh saling berkaitan, nggak bisa hanya satu faktor gitu. Dan bagi saya ini nutrisi ini penting gitu, penting dan ngaruh banget ke saya, dari mulai ngaruh juga ke tidur, kemudian ke kesehatan juga, karena punya riwayat asam lambung juga ya Mbak, dan ini harus dijaga juga kan asupannya kayak gitu. Dan ini saya lakukan itu lebih apa ya, lebih enjoy gitu kalau kita memang punya strong way yang kuat gitu. Gak, gak kedengeran Mbak. Nah, jadi strong way itu tadi memang mempengaruhi perubahan baik dari tataran mindset dulu sampai perubahan secara emosi sampai akhirnya perilaku itu mewujud ya Mbak ya. Iya Kalau betul. bagi Mbak Hikmah sendiri dari pengaruh tahu tujuannya ya strong way-nya dari perubahan secara mindset ya lebih fleksibel, kemudian emosi sama perilaku mana dulu sih Mbak yang paling lebih mudah berubah ketika self care ini? Yang lebih mudah berubah Lebih mudah dan membawa perubahan ke yang lainnya. itu mindset dulu Mbak, kalau di aku. Iya, jadi dari mindset itu ngaruh ke semuanya ya. Jadi sudut pandang kita menyikapi sesuatu, kemudian cara berpikir dan cara bertindak kita itu jadi berbeda dari sebelumnya. Jadi bisa merubah secara tidak langsung emosi juga lebih fleksibel Iya, untuk menghadapinya ya, dan perilakunya juga lebih gampang ya. betul. Masya Allah. Kalau dipikir-pikir kan secara fakta kayak tadi ya kita mau makan apa itu kan sekarang jadi mikir, oh ini sayur baik buat ini nih gini-gini. Kalau dulu kan asal nyemplung aja ke mulut gitu ya. Betul Mbak. Apa aja udah, ya yang penting kenyang kayak gitu. Kemudian makan itu nasi juga ya udah nasi, terus gorengan hampir tiap hari gitu ya. Udah gitu minyak kelapa, udah karbo, double karbo, triple karbo.
minyak trans udah bahaya. Iya, iya. Tapi memang sejauh ini itu ngefek ya Mbak ya di kayak Mbak Hikmah ini punya GERD atau asam lambung. Itu lebih mudah muncul lagi atau berkurang gitu gejalanya? Kalau sekarang sih lebih lebih adem di perut sih Mbak. Kalau misalkan banyakin sayur kayak gitu. Insya Allah, alhamdulillah. Semoga sudah nggak balik lagi ya. Karena juga ada pengaruh makanan sama pikiran ya. Kalau GERD asam lambung itu biasanya berhubungan dengan stresnya. Stresnya itu yang harus memang menantang sekali. Oke. Nah, terus Mbak Hikmah nih, kalau tentang self care project sendiri nih, dengan tantangan yang kemarin pasti akan menemukan tantangan baru dan mungkin bisa jadi self care-nya menemukan toolkit yang baru nih. Mbak Hima sendiri perjalanan menemukan mencoba aneka macam toolkitnya ya selain 3 basic skill itu apa nih Mbak? Mungkin bisa dibagikan? Oh iya. Nah, kalau yang kemarin udah aku jalanin dan coba diramu dan nemuin yang klik buat saya ini, yang pertama itu ini Mbak, nulis jurnal. Pokoknya nulis gitu, nulis ngejurnal gitu, kemudian menulis katarsis. Nah ini tuh sangat-sangat apa ya, sesuai Bekerja dengan gitu ya. saya yang orangnya suka yang thinking gitu yang suka mikir gitu ya, jadi lebih tersalurkan gitu, apa-apa yang di pikiran itu biar nggak semrawut saya tulis gitu, apa aja pokoknya apa aja, makanya dari hal kejadian apa makanya saya terus jaga juga nih jurnal, makanya tiap hari itu saya juga nulis jurnal tetap dijaga jurnal mindfulnya kayak gitu. Dari sana juga saya bisa melihat dan mengukur gitu, mengukur potensi dan strategi-strategi yang harus saya lakukan kayak gitu. Kemudian yang kedua itu nutrisi ya, nutrisi ini penting banget, self care saya, kemudian asupan juga, pokoknya wajib lebih ke buah itu cemilan itu saya ini kan buah kayak gitu, Bukan buah ya. buah 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 dulu apa pisang, Mbak camilannya? eh, lebih karena seringnya pisang, kemudian pisang, kurma, terus nah kalau kurma ini saya bikin air nabes terus diminum pas pagi hari ketika bangun tidur, kemudian buah naga, terus pepaya yang lokal-lokal Mbak, murah meriah tapi menyehatkan, kemudian sayur-sayuran gitu, timun, nah sesekali juga pokoknya sayur mentah itu kadang sekali itu minimal ada yang mentahnya kayak gitu. Jadi dari sana juga saya juga lebih aware dan sekarang juga lagi ngedalemin yang tentang nutrisi Mbak. Jadi lebih tahu kebutuhan diri itu apa aja yang harus kita perdalam gitu yang ternyata sayuran mentah itu minimal kita makan sehari sekali dan itu baik untuk enzim lambung gitu. Sama nah aktivitas pagi dan menjaga ruhiyah Mbak. Kalau di saya sih saya rutinkan itu zikir pagi petang, kemudian tilawahnya gitu. Ini tuh ngaruh banget, apalagi kalau misalkan menjelang PMS, nah itu benar-benar zikir pagi petang gitu. Itu benar-benar harus dipegang gitu. Saya rutinkan tiap hari zikir pagi petang gitu. Itu sih ngaruh banget buat saya. Iya, iya. Luar biasa, baik. Jadi kalau dari sudut pandang ceruk kebutuhan tadi ya, ada 5 aspek well-being itu yang disampaikan Mbak Hikmah tadi makan. Sebentar.
Jadi kayak makan nutrisi itu tuh jadi kebutuhannya sih aspek fisik ya. Terus kalau yang terakhir Mbak Hikmah sampaikan ngajinya sama zikir pagi petang itu masuk nanti di spirit, di aspek spiritual. Betul, itu wajib di aspek spiritual. Jadi kayak baca zikir pagi petang itu kayak semacam yang wajib. Jadi yang wajib tuh kalau itu dilakukan tuh langsung kayak gitu loh. Ada yang langsung bergetar gitu ya antara kemampuan kita secara kewarasan. Pasti ini ada yang kelepasan di rutinitas tuh apa ya, habit baiknya apa ini, praktik baiknya kelewatan. Nah, sama kayak saya juga journaling tuh kalau nggak dilakukan katakan mulai terampil gitu ya Mbak, dilatih di otak tuh sudah otomatis gitu, oh ini stres beradialingnya tuh cepet gitu ya, terus tiba-tiba 2 minggu 3 minggu lama belas itu menurun tuh keterampilan otaknya itu kan akhirnya oleng aku harus nulis lagi biasanya kayak gitu. Dan kita aware sih, lebih mudah awarenya tahu kapan kita waduh butuh bantuan toolkit nih, itu kita lebih aware. Kalau dulu tuh kayak jadi sampai kebablasannya kayak memaksakan diri, nggak apa-apa lah, nggak apa-apa aku bisa lanjut aja, sampai akhirnya kayak kita ke bawah arus gitu loh, ke bawah arus suasana, ke bawah arus kemerungsung, itu akhirnya tiba-tiba udah deh mulai ada yang alarm, entah tuh fisik, entah tuh pikiran, entah tuh gampang lupa. Nah itu tuh udah mulai alarm udah kelewatan gitu ya, kita nggak cerdas nangkep si alarm tubuh atau alarm yang lain-lainnya kayak gitu tuh. Itu Masya Allah sampai di titik itu memang perlu perjalanan, sekali lagi tentang journey. Jadi kalau dibilang sudah selesai ya sudah, itu kalau udah terampil nanti lebih bisa meramunya sampai tahunya jaganya, nggak sebatas ngelakuin yang suka-suka aja gitu ya. Karena suka-suka ini pasti deket dengan egois tadi ya. Jadi kayak pelampiasan dulu. Nah, pelampiasannya sendirinya pun ini menariknya kayak menutupi minusnya tadi loh Mbak, minus kebutuhan kalau saya gambarinnya. Jadi katakan dulu kita butuh waktu mindful, belum tahu mindful ya, terus butuh ketenangan. Itu ketika memenuhi itu masih di tahap pleasure gitu ya. Karena sebenarnya dia memenuhi minusnya dulu kita itu. Minusnya kebutuhan kita ditutupin dulu. Nah, sampai di titik netral itu baru sebenarnya kita baru awareness-nya, awareness-nya baru kebangun di situnya. Makanya kalau nggak lanjut dilaksanakan, ototnya tuh mulai ambil lagi nih, harus dilatih lagi nih kayak gini. Iya, makanya benar-benar penting banget kalau udah seperti ini harus kita jaga ya Mbak ya. Maksudnya dijaga ini bukan berarti apa ya gimana-gimana, tapi lebih bagaimana itu menjadi suatu kebutuhan gitu. Kalau nggak dijaga ya udah resiko sendiri gitu. Kepleset lagi. Kepleset lagi ya. Ya Masya Allah. Mbak, gak kerasa. Ini tinggal 8 menit lagi nih ngobrol bareng sama Mbak Hikmah yang luar biasa tentang insight-nya. Nah, sekarang ada closing statement nih Mbak dari Mbak Hikmah sendiri. Bisa dari insight secara umum dan pesan buat teman-teman sesama perempuan di luar sana, kira-kira apa sih penting urgensinya kita harus self care nih, dan ada hubungannya nggak sih sama energi ya mungkin atau kebahagiaan kita? Iya, jadi pesan dulu ya, iya boleh deh. Closing statement-nya, kenali dirimu maka engkau akan lebih mudah melangkah lebih jauh untuk berproses menjadi dirimu yang baru dengan versi terbaik, yang semoga dengannya Allah merahmati dan meridhoimu, amin. Gitu. Jadi dengan kita mengenali diri sendiri, perjalanan self care ini bagi saya itu adalah perjalanan juga untuk lebih mengenali diri. Semakin kita mengenali diri, kita akan semakin lebih mudah untuk melangkah lebih jauh dan berproses menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi versi terbaik yang semoga Allah meridhoi dan merahmati gitu. Nah, pentingnya teman-teman untuk menjaga dan melakukan self care ini tentunya adalah agar kita juga lebih bahagia gitu ketika kita bisa memenuhi kebutuhan dasar kita itu lebih mudah untuk terkoneksi dengan diri, itu lebih membuat kita lebih mudah bahagia dan
menciptakan kebahagiaan untuk diri dan menciptakan juga kebahagiaan dalam keluarga kita, seperti itu Mbak. Masya Allah, luar biasa sekali Mbak Hikmah, jasa ikut merasakan energinya sampai sini nih. Jadi memang erat kaitannya ya, ketika kita sudah mulai ngerti kebutuhan kita, itu ternyata juga akan ngalir ya ke sekitar-sekitar kita lagi ya, Masya Allah. Saya ucapkan terima kasih banyak ya Mbak Hikmah atas kesempatan dan waktunya pagi hari ini. Nah, ini sudah mulai time up anak-anak. Nah, saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman. Semoga diskusi ngobrol pagi kita bermanfaat. Sehat selalu ya Mbak Hikmah. Semoga nanti ada rezeki, kesempatan bisa ketemu langsung secara offline di di kesempatan lainnya. Iya. Sehat selalu Mbak Hikmah dan anak-anak. Iya. Oke teman-teman, ada yang ditanyakan, nanti kita cek dulu. Sebentar ya Mbak ya. Sepertinya tidak ada. Oke. Mungkin nanti akan menyusul di kolom komentar ketika saya post di IG saya ya Mbak Hikmah jika ada pertanyaan. Ya. Sekali lagi terima kasih Mbak Hikmah. Mohon maaf teman-teman jika ada kekurangan kesalahan. Kita tutup dengan majelis doa penutup majelis. Sudah melakukan kita asyhadu. Terima kasih Mbak Hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Mbak. Saya